الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Masjid Al-Insan, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Insan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para guru-guru yang saya banggakan. Mengawali kaji kita pada siang hari ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu siang ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Insan, keluarga Bapak Ibu yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Insan min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah al-insan. Ishfi'na ya syafi, ishfi'hum ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur bisa bertemu lagi, bermuajahah di Masjid Al-Insan yang kita hormati. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus dan sungguh-sungguh hadir di Masjid Al-Insan siang ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga Allah masukkan dalam surga. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, kali ini kita akan mengkaji apakah membaca doa kunut itu bid'ah. Bid'ah adalah amal yang tidak ada contohnya, tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Meskipun para ulama kemudian memberikan pandangan yang banyak tentang bid'ah ini. Ada bid'ah yang menurut ulama klasik
ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ulama klasik. Belakangan para ulama kemudian memberikan pandangannya, bukan cuma dua katanya, ada 5. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah yang muharramah. Nah, di mana posisi doa kunut itu? Kita lihat sekarang. Penelitian kita meneliti sejumlah kitab-kitab fiqih. Saya bawa kitabnya ini, kalau Bapak mau meneliti, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, pada halaman 809 sampai akhir. Kemudian juga kitab yang lain, kitab-kitab klasik seperti Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Matan Takrib, dan macam-macam. Ada juga yang dianggap termasuk modern, Minhajul Muslim, Profesor Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dari hasil penelitian kita, semua madhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengakui ada doa kunut. Nggak ada yang nolak, tidak ada yang menentang. Kunut itu tuh ada dalam sholat. Hanya saja berbeda dalam penempatannya, karena berbeda dalam penentuan dalilnya maupun kaidah fiqhiyah yang digunakan. Kalau pengen tahu bahasa Arabnya, yundabul kunut fi salati lakinil fuqaha'u ikhtalafu fi tahdidi salat allati yaqnutu fiha ala ara'i. Faqala nafiyah wala nabiyah, yaqnutu fil witri qabla ruku' indal Hanafiyah wa ba'da ar-ruku' indal Hanabilah, dan seterusnya. Karena ini bahasa Arab, saya tulis pakai bahasa Indonesia aja. Jadi semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menyatakan kunut ada dalam sholat. Bedanya di mana? Gitu. Bedanya cuman tempatnya aja. Gitu. Mari kita lihat. Profesor Wahbah, ini dia, ya. Jadi saya ingin tunjukkan pada Bapak dan Ibu supaya jelas kajiannya. Kalau Bapak meneliti bagus. Kata Pak Wahbah, disunnahkan membaca doa kunut dalam sholat. Kalau disunnahkan, bagus dong kalau dikerjain. Berpahala kalau dilaksanakan. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat atau ikhtilaf dalam menetapkan sholat mana yang membaca kunut. Itu bedanya. Jadi baca kunut bagus, ya. Karena isinya bagus, hadisnya juga ada. Gitu. Kita lihat lagi. Misalnya, ini fuqaha sunni. Fuqaha sunni ahli fikih dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kalangan Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan membaca doa kunut dalam sholat witir sebelum ruku, katanya. Menurut Hanafiyah. Jadi Hanafiyah dan Hanabilah, atau kalau bahasa kita mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, baca kunut dalam sholat witir sebelum ruku, gitu. Menurut Hanafiyah. Jadi setelah baca surat, sebelum ruku baca doa kunut. Gitu. Menurut Hanabilah, menurut Hambali, membaca kunut sesudah ruku. Sami Allahu liman hamidah di waktu sholat witir. Jadi kalau Bapak sholat witir mengikuti pahamnya Imam Hambali, kunut. Tidak membacanya selain sholat-sholat itu. Itu pahamnya Hambali.
Di mana Hambali misalnya di Mekah, Madinah, ya, Jeddah, itu umum bermadzhab Hambali. Jadi kalau bapak sholat di Mekah, Madinah, kalau sholat subuh mereka nggak baca kunut imamnya, tapi memberi kesempatan kepada makmum untuk membacanya. Terus gimana dong? Gitu. Kalau imam memberi kesempatan, makmum baca, boleh nggak? Boleh. Apa diharam? Enggak. Apa batal sholatnya? Enggak. Sami Allahu liman hamidah, diam dia sebentar. Nah diamnya itu memberi kesempatan kepada makmumnya karena tahu si makmumnya datang dari mana-mana, salah satu dari Indonesia, untuk memberi kesempatan membaca kunut bacaannya. Saya kalau datang ke Mekah, Madinah, subuh rakaat kedua baca kunut. Gitu. Kenapa? Isinya bagus, maknanya bagus banget. Kalau nggak dibaca sayang. Kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah, maksudnya mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, membaca kunut di sholat subuh. Bedanya di mana? Kalau mazhab Syafi'i, kunut subuh ada. Gitu. Kunut subuh ada. Kapan? Setelah ruku. Rakaat kedua setelah baca surat ruku bukan? Nah, setelah ruku sami Allahu liman hamidah, nah doa kunut. Nah, mazhab Maliki kalau bapak ke Maroko misalnya, ke Tunisia, ke sebagian Turki, mereka kalau subuh kunut di rakaat kedua. Bedanya dengan Syafi'i, kunutnya dibaca setelah membaca surat sebelum ruku. Jadi rakaat kedua baca Fatihah, baca surat, kunutnya, nah, baru ruku. Gitu. Buat apa nih ngaji gini? Kalau bapak sekali tempo ke Maroko atau ke Turki yang bermadzhab Maliki, nanti mereka rakaat kedua baca kunut, cuman sebelum ruku. Gitu. Kalau bapak ke Indonesia, ke Malaysia, Singapura, Thailand sebagian, Brunei, sama dengan Indonesia. Mazhabnya Syafi'i umumnya rakaat kedua gitu, setelah ruku sami Allahu liman hamidah baca doa kunut. Baik. Kita tanya lagi. Terus kunut ada banyak macamnya. Ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Kunut nazilah, kunut yang dilakukan atau dibaca karena ada sebabnya. Apa misalnya? Ada sesuatu yang sangat luas, bencana. Misalnya COVID-19, itu kunut mestinya itu. Kalau semua orang kunut, sejagat, paling nggak se-Indonesia, mesti cepat selesai. Ini kan sampai 2 tahun. Karena ada yang baca, ada yang enggak. Gitu. Belum kompak. Gitu. Misalnya ada bencana lain, misalnya nasional tapi baca kunut nazilah. Disunahkan menurut fuqaha itu ahli fikih, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, jadi mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, membaca doa kunut dalam solat fardu apabila terjadi bencana. 5-5-nya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada bencana. Bencana nasional sifatnya, bukan lokal atau cuma satu daerah, gitu. Tapi nasional nih, semuanya orang. Bencana itu berlangsung di mana-mana. Nah, nanti pemimpin, ya, imam, kalau dalam fikih siasah, imam itu kepala negara, memutuskan agar umat Islam di Indonesia misalnya gitu kunut nazilah. Kenapa? Karena kita dalam kondisi bencana. Ada catatannya. Kalau ngaji fikih begini nih Pak, nggak semua seragam.
Kalangan Hanabilah menurut mazhab Hambali membatasi kunut nazilah hanya di sholat subuh. Jadi kalau Hambali kunut ada, tapi di waktu subuh, kunut nazilah. Kalau Hanafi, Syafi'i, yang Hambali yang lain itu lima-limanya. Hanafi dalam sholat yang dibaca jahar dengan suara keras, zuhur, kalau kunut nazil baca, asar kunut nazil baca, rakaat keempat, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait, sampai selesai. Baik, kita lanjut lagi. Membaca doa kunut, sekarang kita masuk per mazhab. Menurut mazhab Hanafi, membaca doa kunut dalam sholat witir, takbir setelah selesai membaca surah, mengangkat kedua belah tangan seperti ketika iftitah, sami Allahu liman hamidah, kemudian meletakkannya di bawah pusatnya dan baca kunut. Setelah itu ruku dan tidak membaca kunut selain sholat witir dan nazilah. Jadi Hanafi tetap ada kunut. Baik, tanya lagi. Maliki, mazhab Maliki, disunnahkan menurut mazhab Malikiyah membaca doa kunut secara sir, tidak keras, dalam sholat subuh saja. Ada kunut tapi nggak kenceng-kenceng, nggak beberekan, teriak-teriak, nggak, biasa aja. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tidak dalam sholat witir atau lainnya, maka dimakruhkan itu dilakukan sebelum ruku lebih utama. Jadi Maliki ada dua pendapat. Ada mengatakan sebelum ruku rakaat kedua, ada yang sudah ruku. Tapi dari dua pendapat ini yang paling banyak sebelum ruku. Boleh juga setelah ruku katanya membaca kunut, baik imam maupun makmum, baik sendiri maupun berjamaah. Jadi kalau gitu gimana? Beragama mesti punya pendirian. Misalnya kalau Bapak baca bukunya Profesor Abdullah bin Nuh, beliau menulis ana sunni wa ana syafi'i, gitu. Jelas banget, saya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bermadzhab Syafi'i, jelas sekali. Meski demikian kita menghormati paham lain, gitu. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang menurut Imam Syafi'i ini disunahkan membaca doa kunut ketika i'tidal kedua pada salat subuh. Sami Allahu liman hamidah, rakaat kedua, Allahumma hdina fi man hadait. Kalau bacanya sendirian, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Kalau bacanya berjamaah, imam membacanya dengan lafal jama', Allahumma hdina fi man hadait, dan seterusnya. Dalilnya mana? Gitu. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak. Jadi Imam Syafi'i menggunakan dalil berdasarkan hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Saya bawa ini kitabnya. Profesor Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menulis kitab Du'aul Kunut, katanya, fi raqatil akhirah min salatis subhi. Membaca doa kunut dilakukan di rakaat yang terakhir dalam salat subuh. Atau fi raqatil witri, katanya, atau pada rakaat witir. Ba'dal qiraah atau ba'dal rafi min ruku'. Jadi kalau Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini orang Aljazair, mantap banget. Ruku' sami Allah minna, doa kunut. Bacanya apa itu? Dalilnya mana? Ini dia. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, sampai selesai.
Saya nggak bacain habis karena udah pada hafal. Kalau bacain lagi sama aja ngajarin tentara baris. Tetap tentara pinter baris ngajarin baris. Itu dalil siapa tuh? Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Berdasarkan hadis ini, membaca doa kunut bukan bid'ah. Kalau bukan bid'ah, jangan ragu, baca aja. Setuju nggak? Jangan mundur maju gitu. Saya ngajar di sana dong. Selain di sini ngajar juga di Masjid Raya Bintaro Jaya, sektor 9. Kalau di sana tuh begitu kita masuk, naik ke atas, masjid ini dibangun berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bermadzhab 4 mazhab, dan salah satu dari mazhab 4, berakhlak tasawuf Al-Ghazali. Jelas banget, jadi jelas arahnya, jangan ragu-ragu gitu. Waktu mula-mula dicantumkan, saya bilang pengurus, itu berani nih, berani, kenapa nggak berani katanya. Itu nggak khawatir jamaahnya pada kabur, kagak. Ternyata jamaahnya bludak. Apa bludak? Penuh. Jadi jangan takut. Beragama mesti punya pendirian, mesti punya keyakinan. Kalau kita yakin, orang yang lain menghormati kita, menghargai kita. Sama. Kalau kita yakin dalilnya jelas, petunjuknya jelas, kitabnya jelas, baca aja doa kunut. Gitu ya. Baik. Sekarang mazhab Hambali. Disunahkan menurut mazhab Hambali seperti Hanafi. Dia mirip-mirip. Membaca doa dalam sholat witir di rakaat yang 1 setelah ruku. Jadi sholat rakaat yang terakhir setelah ruku. Contoh, kalau Bapak ke Mekah Madinah bulan Ramadan, witirnya apalagi di akhir Ramadan mesti baca doa kunut panjang. Kalau panjang itu panjang. Kalau bahasa kampung panjang beeng, panjang. Jadi jangan ragu. Dan itu kalau di sana itu, kalau tanggal 20 sampai akhir Ramadan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, habis taraweh 20 rakaat, terus istirahat, gitu. Nggak langsung witir. Gitu. Ntar jam 1 ada aba-aba. Mari kita sholat, katanya, pakai bahasa Allah. Orang bangun semua, bikin lagi 2, 2, 2, 2, 8 plus 3 witir 11. Jadi kalau di Mekah di Masjidil Haram Ramadan itu banyak salatnya. Tarawihnya 20, terus witir 11. Pas rakaat ke-11 baca doa kunutnya panjang. Terus gimana dong? Kalau kita yakin sudah banyak contohnya, kenapa enggak? Bismillah. Mudah-mudahan bisa ya. Terus apabila imam membaca doa kunut, maka makmum mengamininya di belakang. Ketika imam bilang Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Sambil mengangkat kedua belah tangan. Kalau bisa tangan ini antara ini nih apa namanya? Gurat di tangan diketemuin, nah, gitu, diketemuin. Ya. Jadi gini, nah, ada juga begini, bagusnya begini, gini. Nah, bedanya dengan kalau doa biasa, doa biasa disunahkan mengusap wajah. Kalau doa biasa, tapi kalau doa kunut enggak.
Jadi wassallallahu ala khairil khalqi Muhammadin gitu kan, Allahu Akbar, udah langsung, nggak usah pakai usah muka. Tidak disunahkan mengusap muka, wajahnya. Itu gitu. Kita lanjut lagi. Bagaimana pendapat ulama yang lain? Imam Ghazali rahimahullah mengatakan tiangnya sholat adalah khusyuk. Itu beda nih ya. Kalau menurut fikih, selama syarat wajib sunnahnya dipenuhin, rukunnya dijalanin, sah. Tapi kalau tasawuf bilang belum sempurna kalau belum khusyuk. Makanya kata Imam Ghazali, tiangnya sholat adalah khusyuk. Menghadirkan hati dalam sholat beserta qiraat dan zikir adalah indikator kekhusyuan. Jadi menghadirkan bacaan, qiraat dan zikir. Jadi waktu kita baca Quran atau imam baca Quran, hati kita juga mengikuti bacaan itu. Emang ada yang ngikutin? Ada juga. Imam baca Quran, pikirannya ntar habis sholat nih gue beli nasi uduk gitu. Pengen makan nasi uduk gitu. Itu nggak khusyuk katanya gitu. Imam Hasan Basri, gurunya Imam Ghazali, tiap-tiap sholat yang tidak menghadirkan hati katanya, sholat itu lebih cepat mendapat siksa. Aduh, berdasarkan dua pandangan ulama ini, kita didorong kalau sholat usahakan di samping rukun, syarat, wajib sunnah dipenuhi juga khusyuk. Jadi masalah udah kita bahas pada bulan lalu tuh sholat khusyuk ya. Ada 3 ukurannya. Ya, yang pertama sukunul a'dha, tenang anggota badan ketika sholat. Jadi jangan melakukan gerakan lain kecuali gerakan sholat. Yang kedua hudurul qalbi, menghadirkan hati ketika sholat itu dilangsungkan. Jadi orangnya sholat, hatinya sholat. Yang ketiga memahami makna bacaan sholat. Jadi masalah, bagaimana kalau orang bukan Arab, bukan orang Arab yang nggak bisa bahasa Arab gitu. Kata Imam Ghazali, selama ketika dia membaca bacaan dalam sholat, hatinya di situ, dia dianggap khusyuk. Baik, kita lanjut lagi. Seperti apa sih soal khusyuk? Rasulullah dalam hadis mengatakan sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengerjakan sholat, maka tidak dituliskan bagian dari sholat itu 1/6-nya, tidak juga 1/10-nya. Sesungguhnya ditetapkan bagi seorang hamba dari sholatnya sesuai dengan apa yang ia ingat. Jadi kalau sholat kita ingatnya cuma 30%, ya segitu pahalanya. Itu sebabnya kita mesti berjuang bagaimana supaya sholat, ketika sholat bukan 30%, 100%. Amin. Kalau Bapak baca, ini ada kitab Hidayah. Dalam kitab An-Nasu'iddin ya, ditulis oleh Syekh Abdullah Ba'ali Al-Haddad. Itu orang kalau khusyuk, saking khusyuknya kadang nggak terasa dia. Apa yang dia lakukan? Baca Quran terus saja gitu. Sayyidina Utsman bin Affan itu saking khusyuknya sholatnya malam, baca aja Quran terus sambil sholat. Ada musuh datang dari Mesir mau bunuh dia sholat aja terus aja sampai dibunuh oleh musuh itu lagi sholat. Abdullah Al-Haddad lagi mengatakan ada seorang yang sedang sholat katanya. Ketika sholat rumahnya kebakaran, orang beberekan, kebakaran, dia tetap aja sholat. Kenapa? Karena dia hanyut dalam suasana khusyuk sampai nggak berasa kalau di belakangnya itu udah ada api. Kalau Bapak baca lagi buku-buku tasawuf,
Ada Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Rumi itu sholat sunnah, saking khusyuknya sholatnya, dia nggak berasa badannya ketutup salju. Rasulullah saking khusyuknya sholatnya sampai bengkak betisnya. Kenapa? Khusyuknya bukan main. Bengkak betisnya setelah lama sholat berdirinya, panjang bacaan suratnya. Udah selesai sholat, istrinya tanya, "Lima tasna hadza ya Rasulullah?" Kenapa masih Anda lakukan amal seperti ini ya Rasul, katanya. Bukankah Anda sudah diampuni dosa Anda yang dulu yang akan datang? Kata Nabi, "Afalu uhibbu an akuna abdan syakura." Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Maaf, mungkin dibandingin rumah bapak sama rumah ibu, rumah Nabi sederhana Pak, kecil, 4x4, yang sekarang kuburannya segitu tuh, lantainya dari tanah, dindingnya dari tanah, ya, atapnya dari rumbai ini korma, ya. Tidurnya di atas pelepah apa namanya, kulit kambing yang dikeringkan, bawahnya kasih jerami. Kalau tidur baret-baret tuh badannya. Ibnu Abbas, bukan Ibnu Mas'ud, begitu masuk ke rumah Nabi, Nabi lagi tidur gitu. Lihat Nabi tidur dalam keadaan kayak begitu sederhana, nangis dia. Nangis. Air matanya jatuh kena tangan Nabi, Nabi melek. "Kenapa kamu nangis?" "Ya Rasulullah, Anda orang paling mulia sejagat, lebih mulia dibandingkan Kaisar Romawi, lebih mulia dibandingkan Kaisar Persia. Anda lebih berhak untuk hidup lebih bagus dibandingkan tempat Anda sekarang." Apa kata dia? "Mali walid dunya karakibil fars." Apalah artinya hidupku di dunia? Orang hidup di dunia seperti orang berlayar, mampir sejenak sebentar, pergi lagi. Kita kayak orang mampir nih. Mampir kan nggak lama dong. Beda dengan mukim, mampir. Alam arham, alam arwah, alam arham, alam dunia. Mampir sebentar, pergi lagi. Kan cuma sebentar. Jangan sampai lalai. Kita mau masih jauh nih jalannya nih. Gitu. Jangan gara-gara dunia kita lupa kepada Allah. Itu maksudnya gitu. Mudah-mudahan bisa ya. Ini doanya, doa kunut nih. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Kalau aslinya sampai situ ya. Kadang-kadang suka ada tambahannya tuh, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Saya tidak merekomen gitu, tapi ya seperti apa adanya aja. Wa qina syarra ma qadait. Sampai di situ. Amin. Nah, ketika si imamnya berhenti, Bapak baca doa sendiri gitu. Ada kan? Wa qina syarra ma fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu wa wali sampai selesai. Kenapa begitu? Kalau Allahumma hdina fi man hadait sifatnya publik berjamaah. Ketika imamnya berhenti, dia memberikan kesempatan kepada makmum untuk doa secara individual. Kita langsung pada Allah. Gitu ngajinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik. Mungkin ada yang ngeganjel. Saya mohon maaf, boleh minum dulu ya. Ya.
Itu sebabnya ketika para ahli hadis seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan yang lain-lainnya memahami itu, maka mereka menetapkannya beda-beda gitu. Ada yang menetapkannya cuma pada waktu perang gitu, makanya baca kunut nazilah gitu. Kalau dalam keadaan normal seperti Imam Hanafi nggak usah baca kunut gitu katanya gitu. Kalau dalam keadaan bencana baca kunut nazilah. Meski demikian, kalau Imam Syafi'i mengatakan dalam keadaan bencana atau dalam keadaan normal tetap dibaca kunut ketika subuh. Jadi karena ada pemahaman tentang bahwa kunut itu dilakukan ketika Nabi perang, dalam keadaan perang, maka Hanafi mengatakan baca kunut ketika nazilah, ketika dalam keadaan gawat. Tapi ada hadis yang lain itu mengatakan, di sini dikatakan Nabi membaca kunut hatta sampai katanya beliau wafat. Dan berdasarkan hadis ini maka kunut itu tetap dibaca meskipun dalam keadaan normal. Gitu ya. Jadi ada yang memahami karena mengamati ini dari sebab dalam keadaan perang maka baca ada kunut nazilah. Ada yang memahami Nabi baca kunut itu sampai wafat gitu. Karena itu maka Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan kunut tetap dibaca meskipun tidak dalam keadaan perang. Gitu ya. Masih ada? Terima kasih. Langsung saja Ustaz. Ada beberapa pertanyaan. Langsung aja ya. Katanya ada. Langsung aja deh. Ya. Yang pertama, kita kan biasa membaca doa kunut. Itu ada saatnya dibaca agak keras dahar ya. Dan setelah berapa kita dibacakan sir, kan? Kalau tidak salah, Allah majidillah wa'afna bi'afna. Ya. Setelah itu kan ada yang sir, itu maksudnya apa tuh? Keras sir sampai terakhir. Yang pertama. Lalu yang kedua, haruskah kita sujud sahwi ketika kita lupa tidak membaca doa kunut? Ya. Yang ketiga, ketika kita sholat subuh masbuk ya, kita mendapatkan imam yang sudah rakaat pertama masih dapat ya, rakaat kedua masih dapat, pertama masih dapat ya, kita dapatnya di akhir ya, ketika mau baca kunut kan kita ikut ya. Rakaat kedua. Iya. Iya. Bapak rakaat pertama masbuk. Betul. Imam dengan mulai rakaat kedua. Nah kan kita masih ada satu rakaat lagi karena telat. Itu baca lagi nggak tuh kita waktu sendiri pun paling? Ya. Baik. Yang pertama, kenapa doa kunut itu ada yang jahar, ada yang sir? Ada kalanya imam baca jahar, Allahumma hdina fiman hadait sampai waqina syarra ma qadait gitu. Itu adalah doa yang bersifat publik, bersifat jamaian, artinya semuanya. Makanya karena dia mewakili semua orang, si makmum amin 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 gitu. Satu. Ketika si imam diem sir, itu imam memberi kesempatan kepada makmum untuk berdoa secara individual masing-masing gitu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai selesai gitu. Jadi ada kalanya bersifat publik, mewakili publik si imam, ada kalanya memberi kesempatan kepada setiap makmum untuk membaca secara individual, nggak personal. Ketika dia diam itu bersifat individual. Jadi kita dikasih kesempatan untuk secara langsung dengan Allah gitu. Bagus Pak. Jadi nggak semua diwakili imam gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masbuk ya? Apa?
ketinggalan. Baik. Bapak sholat subuh di masjid. Bapak biasa membaca kunut. Dan si imam sekarang makmum masjid itu juga baca kunut. Ketika Bapak datang, Bapak di rakaat kedua itu baru takbir, kemudian ikut rakaat kedua, terus ternyata imam dengan makmum yang lain baca doa kunut. Bapak baca, ikut amin 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 sampai selesai. Mereka selesai rakaat dua kan salam bukan? Bapak berdiri lagi. Ketika Bapak berdiri lagi, Bapak doa kunut sendirian. Lagi. Kenapa? Karena tadi Bapak sebagai makmum, sebagai jamaah. Kalau sekarang Bapak sendirian sebagai individual, sebagai person, Bapak dengan Allah, minta lagi. Malah beneran banyak doanya. Baca lagi. Yang ketiga apa tadi? Kalau kita mengikuti paham Imam Syafi'i mengatakan membaca doa kunut itu hukumnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang bila ditinggalkan mewajibkan orang itu untuk melakukan sujud sahwi. Selama cara meninggalkan dengan lupa. Misalnya Bapak udah biasa nih doa kunut, tiba-tiba rakaat kedua sami Allah mudah sujud aja gitu. Kalau sujudnya belum sempurna baru di jalan masih jalan, kok nggak kunut, bangun lagi gitu. Kalau masih jalan. Tapi kalau udah sujud sempurna, udah nempel sini mari, nggak usah. Kalau sempurna gimana? Bapak sujud sahwi. Caranya gimana? Kan begitu bukan? Pada waktu saat tasawuf akhir kan fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum salam Bapak sujud 2 kali. Allahu akbar, sujud, baca subhanalladzi la yanamu wa la yashu 3 kali. Duduk sebentar, diem aja. Ya sebentar ya. Sujud lagi. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu 3 kali. Allahu akbar baru salam. Itu nombokin ya, nalangin yang tadi ketinggalan. Karena lupa, buru-buru atau banyak urusan, pikiran banyak. Pas rakaat kedua mestinya doa kunut, enggak doa kunut, langsung aja sujud. Ya Allah, udah sujud kenapa enggak doa kunut? Sujud aja, sujud sahwi. Nah, kalau ingatnya udah zikir doa, terus nggak ada yang ngingetin, ya udah nakis. Nakis itu sholatnya kurang sempurna. Gitu. Kalau ibarat makan ada yang kurang. Gitu. Tapi kalau ada yang ngingetin, udah salam, ada yang ngingetin, langsung sujud sahwi. Contoh, Nabi pernah sholat zuhur berjamaah 5 rakaat. 5 rakaat. Gak ada yang negor, gak berani orang. Begitu sholat 5 rakaat, salam kanan, salam kiri, itu sahabat, ya Rasulullah sholaita 5 rakaat. Ya Rasul, Anda barusan sholat 5 rakaat. Begitu dikasih sholat 5 rakaat, habis salam, sujud tapi. Sujud sahwi. Sahabat sujud juga. Gitu. Syaratnya belum ngapa-ngapain. Belum makan soto, belum minum kopi, enggak ya. Begitu salam kanan salam kiri dikasih tahu sujud langsung. Gitu. Ini udah makan soto. Tadi itu nggak ini. Ya udah dikodok aja. Apa? Doa. Bahasa ajami, bahasa asing. Kenapa ya? Gini, bolehkah membaca doa dengan bahasa asing, bukan bahasa Arab gitu? Namanya, nama orangnya, boleh aja. Boleh aja. Kalau lagi turun nazilah, lagi gawat, lagi perang, kita tahu ini kan ada hadisnya. Nah, Nabi sebut namanya Fulan bin Fulan, orang asing, orang Persia.
apa-apa boleh. Kita dilarang. Jadi masalah nih, bolehkah membaca doa gitu ya dalam bahasa lokal bukan bahasa Arab? Nah, mengenai ini ada pendapatnya gitu. Kalau baca doanya di dalam sholat, misalnya habis tasyahud akhir, kan boleh doa situ sebelum salam. Kata Nabi, idza faragta minas tasyahud al-akhir falyatakhar ya bin doa masya. Pilihlah olehmu doa yang kamu anggap penting. Berdasarkan hadis itu boleh. Sampai fil alamin innaka hamidum majid kita baca doa. Jadi masalah doanya dalam bahasa apa? Gitu. Mengenai ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, baca doa di dalam sholat harus menggunakan doa-doa yang dari Quran. Kalau Bapak buka Quran ada 100 doa dari doa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. 100 doa. Kalau bahasa kampung kalau kita baca tuh sampai double mulut. 100 kita baca. Yang kedua, baca doa dalam bahasa Nabi, bahasa hadis kan banyak doa dalam bahasa Nabi. Misalnya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ada kan? Itu doa Nabi itu. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Itu doa Nabi, boleh gitu. Ini gitu. Terus karena pendapat ini dibatasi hanya cuma doa dari Nabi dan Quran, dia nggak boleh doa dalam bahasa lokal, gitu. Nggak boleh. Ini paham yang eksklusif, yang tertutup. Ada yang paham yang inklusif, yang terbuka. Gitu. Terbukanya gimana? Boleh aja doa pakai bahasa lokal, bahasa setempat. Kenapa? Karena ada hadisnya. Nabi pernah ada orang baca doa dalam bahasa Persia. Persia itu Iran. Nabi diem. Diemnya Nabi dianggap boleh. Nah, makanya Bapak dengarkan kalau ada acara-acara kenegaraan, Isra Mi'raj, Maulid di istana atau di Istiqlal, yang baca doa kadang-kadang mula-mula baca Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran thayyiban misalnya gitu, atau hamdan syakirin dan seterusnya. Di tengahnya bahasa lokal, ditutup bahasa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, supaya orang ngerti gitu. Nah, ini begitu paham yang terbuka katanya. Nah, dari 2 model ini ada model yang ketiga, paham yang ketiga. Karena model pertama terlalu tertutup, nggak boleh. Model kedua terlalu terbuka gitu. Maka ada paham yang ketiga, boleh membaca doa dalam bahasa lokal ketika sholat sir, dalam hati gitu ya. Baik, kesimpulannya gimana nih? Jangan malu baca doa gitu. Ini kalau Profesor Abu Bakar Jabil Al-Jazairi misalnya, jangankan doa kunut, doa yang biasa dibaca oleh imam maupun makmum di Indonesia, Allahumma antas salam, ada kan? Wa minkas salam wa ilaiki a'udus salam sampai selesai. Kenapa dibacanya jahar? Karena mereka sahabat kan Nabi bacanya jahar gitu. Habis salam kanan, salam kiri, istighfar 3 kali. Ada hadis sahih Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok sahabat bisa tahu? Karena dia dengar Nabi baca. Kalau gitu kedengeran suaranya. Kedengeran ya? Jangan dibilang bid'ah. Kalau memang ada hadisnya, hadis sahih Muslim. Hadisnya karena Rasulullah SAW yastaghfiru thalathan ba'da sholatil mafruḍah. Nabi Muhammad SAW istighfar 3 kali setelah sholat fardu. Berarti dari mana tuh sahabat ngomong itu? Dia dengar. Kalau dia dengar itu bunyi gitu. Karena bunyi jangan malu baca gitu. Bahwa di Mekah imamnya nggak bunyi baca doanya karena menghormati makmumnya campur-campur. Paham gak tuh? Imam di Mekah kan
Dia tahu nih jamaah ada orang Indonesia, orang Turki, orang Saudi, orang macam-macam. Karena itu dia nggak baca jahar itu doanya. Dia serahkan kepada makmum untuk baca doa sendiri-sendiri. Bukan nggak boleh. Kedengeran nggak? Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Yang ngaji-ngaji begini emang udah tahu sebetulnya sih. Udah tahu, cuman dimantepin aja. Baik, sebelum saya lakukan kepada teman-teman yang sudah bertanya dan sebelum kita lakukan pada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan yang baik. Semoga Allah memberikan dan memberikan istiqomah dalam hidup ini. Kalau itu sekian dari saya, mari kita tutup pada di sini dengan mengucapkan alhamdulillah dan berdoa terus. Alhamdulillah, Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah.